Tapi sayangnya talentnya ini masih kurang Bapak Ibu. Sebentar. Oke. Nah, maka tipis mengembangkan talent-talent cyber security ini di kampus. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi, ini adalah contoh-contoh dari lowongan pekerjaan yang ada di internet. Nah, ini kalau Bapak Ibu perhatikan, ini saya kasih warna merah ini sertifikasi yang disediakan oleh Isi Council, seperti sertifikat network defender, ada sertifikat etika hacker, dan lain sebagainya. Nah, ini sangat sangat membantu nanti mahasiswa ketika mereka masuk ke industri. Seperti itu. Jadi memang kurikulum yang disediakan oleh Isi Council itu sudah mapping dengan job role yang ada di industri saat ini. Gitu. Jadi mahasiswa belajar, nah sekaligus mereka mendapat tiket untuk masuk ke industri. Gitu. Karena kan biasanya mahasiswa itu kalau belajar ya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Saya juga pengalaman dulu di IT, sekolah kuliah di IT gitu. Biasanya kita belajar itu mempelajari materi-materi atau teori-teori yang sangat basic. Nah, inilah yang kita harapkan nantinya mahasiswa dari Universitas Fajar diharapkan nanti setelah masuk industri punya pembeda, mereka punya bekal gitu agar mereka lebih unggul pada saat masuk ke industri seperti itu. Nah, ini Pak. Jadi untuk cyber security kita punya tagline Helping Educator Bring World Class Cyber Security Program. Nah, mudah-mudahan nanti Universitas Fajar nanti ketika mengadopsi kurikulum Isi Council, diharapkan nanti mahasiswanya itu bisa terjun ke dunia profesional sampai dengan ke tingkat internasional. Nah, dari sinilah Isi Council bergerak menciptakan kurikulum yang terupdate, kami berharap dapat meminimalisir serangan cyber yang ada saat ini seperti itu. Nah, lalu contoh selanjutnya adalah phishing atau pencurian data. Nah, di mana phishing ini teknik yang mudah sekali bagi seorang hacker untuk mencuri data. Artinya di sini juga kita tidak dapat mengenyampingkan mobile device ya Bapak Ibu, yang menjadi salah satu yang wajib diperhatikan dari sisi keamanannya. Nah, kita tahu security ini tidak bisa 100% aman, tetapi kita berusaha untuk meminimalisir resikonya. Nah, tugas kita di sini adalah untuk memanage risikonya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah salah satu teknik yang digunakan oleh hacker yang targetnya adalah orang-orang yang kurang waspada. Seperti mungkin anak didik kita atau bahkan mungkin kita sendiri yang menggunakan sosial media, mungkin ada yang kurang bijak dalam menggunakan sosial media, ada yang termakan hoax misalkan, membagikan informasi pribadi di sosial media, yang informasi ini dapat digunakan oleh hacker untuk meretas. Contohnya beberapa bulan ke belakang waktu itu ada tren ya di Instagram kalau nggak salah. Nah, di tren di Instagram itu seperti menginformasikan nama orang tua, nama ibu kandung gitu. Nah, sebenarnya data tersebut kan sangat vital ya Bapak Ibu ya, terutama di perbankan mungkin kalau Bapak Ibu aware. Biasanya untuk verifikasi kita ditanyakan nama ibu kandung seperti itu. Nah, bahkan sekarang kejahatan cyber ini sudah sangat canggih. Saking canggihnya ada beberapa kejahatan cyber itu yang bisa mereka itu mendeteksi sidik jari dari sebuah foto. Itu misalkan kita mengacukan jempol pada saat foto mungkin bersama gitu. Nah, itu juga bisa digunakan oleh hacker untuk membobol data-data kita. Nah, banyak juga kejadian pembobolan data seperti yang belum lama ini, seperti ada di mana PLN, terus ada di kalau nggak salah Tokopedia kalau nggak salah ya waktu itu ya. Nah, ini juga sebenarnya penyebabnya kadang-kadang dari human error-nya, dari sisi staff-nya mungkin agak ceroboh, mereka menggunakan komputer yang di dalam jaringan kantor untuk browsing di website-website yang tanda kutip mungkin kurang aman seperti itu. Nah, itu juga dapat menyebabkan kebocoran data seperti itu. Mengapa security awareness itu penting? Nah, sudah banyak nih regulasi yang digunakan dunia internasional. Nah, untuk menunjang keamanan cyber, diantaranya ISO 27001. Nah, Isi Council ini berpedoman pada regulasi-regulasi yang ada di internasional, seperti HIPAA, PCI, ISO 2071 dan lain sebagainya.
Nah, selanjutnya adalah problem yang dihadapi oleh para pendidik secara global. Kenapa secara global? Nah, kita ini di industri masih lack of kualifikasi untuk cyber security, Bapak Ibu. Di Indonesia sendiri sangat sulit mencari talent untuk job, misalnya kayak pen tester, bahkan untuk level junior pun sangat susah sekali, karena di cyber security ini ada kualifikasinya. Seperti sertifikasinya itu harus dilihat dari vendor yang kompetenkah, lalu secara etika, mereka ini harus memiliki kode etik di bidang cyber security. Nah, beberapa tahun ke belakang, tepatnya 2 tahun ke belakang ini, kami bekerja sama dengan Kominfo, gitu, mengadakan pelatihan pesertifikasi untuk mahasiswa tingkat akhir maupun fresh graduate. Itu banyak dari lulusan-lulusan program yang kemarin berjalan, itu cepat diserap oleh dunia kerja karena mereka sudah memiliki bekal yaitu sertifikasi profesional gitu. Nah, mungkin kemarin juga ada dari Universitas Fajar karena saya waktu itu mengundang semua termasuk Pak Sakir ya Pak ya. Nah, lalu ada 3 pilar untuk cyber security, yaitu proses, people, dan terakhir adalah teknologi. Nanti mungkin saya akan jelaskan lebih dalam jika waktunya cukup untuk 3 pilar tersebut. Nah, ini untuk level-level awal di technical ini membutuhkan banyak resources. Tantangannya yang sering saya dengar ini dari para pendidik, biasanya untuk labs-nya itu harus bervariasi mengikuti perkembangan. Nah, di sini isi Kansel support untuk labs-nya Bapak Ibu. Jadi memang untuk cyber security, sekali lagi saya tegaskan, kita tidak hanya memberikan materi, teori yang dipelajari oleh mahasiswa, tetapi juga kita memberikan dorongan agar mahasiswa itu belajar dengan dengan semangat, dengan nyaman gitu. Nah, kita memberikan namanya hands on virtual labs untuk praktikum agar mahasiswa nanti tertantang untuk belajar gitu. Dan juga mereka memiliki semangat agar ingin mempelajari lebih jauh gitu. Nah, banyak juga beberapa kampus menginformasikan itu mahasiswanya banyak yang sudah belajar belajar cyber security di luar gitu, di luar kampus. Nah, ini sangat disayangkan Bapak Ibu ya, karena kenapa? Nah, khawatirnya mereka ini tidak terkontrol, seperti mungkin mereka tidak paham resikonya ini belajar seperti itu di mana gitu. Banyak kan kasus-kasus kejahatan cyber itu dilakukan oleh anak di bawah umur gitu. Lalu selanjutnya, nah ini adalah salah satu yang menarik dari sebuah artikel. Ada 5 program studi yang paling banyak diminati selama pandemi. Nah, ini salah satunya cyber security, Bapak Ibu. Tuh, nah mungkin idenya Pak Sakir sangat tepat gitu kalau misalnya nanti ingin mengadopsi kurikulum cyber security di Universitas Padjat di prodi yang baru ini. Nah, jadi opportunity-nya banyak nih. Nah, tapi sayangnya talent-nya ini masih kurang, Bapak Ibu. Sebentar. Sangat basic, bahkan yang sudah obsolete. Nah, tadi mungkin Pak Sakir juga sempat menyinggung ya Pak ya, untuk berapa semester ke depan itu mempelajari basic gitu. Nah, sayangnya mahasiswa tidak diberi tambahan untuk kuliah-kuliah dan materi-materi yang terupdate dengan yang ada dengan di industri itu. Jadi resikonya adalah ketika mereka nanti kuliah dan mereka lulus, mereka sudah ketinggalan juga Pak gitu. Nah, ini yang kita temui kemarin di peserta DTS. Jadi mereka itu kuliah itu ya asik kuliah saja, belajar saja gitu. Kadang-kadang ya belajar hanya belajar saja gitu. Mereka tidak mencari tambahan untuk bekal mereka nanti mencari kerja gitu. Nah, ketika mereka selesai kuliah, mereka mau coba apply di industri, nah mereka punya barrier di sini. Mereka punya halangan. Mereka tidak bisa masuk ke industri. Kenapa? Karena mereka dibutuhkan sertifikasi profesional gitu. Karena bayangkan, untuk beberapa lowongan saja yang melamar kan ada ribuan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kalau mereka tidak punya pembeda, tidak punya spesialisasi nanti pada saat melamar, mereka akan mudah tersingkir gitu. Nah, lalu kalau kita lihat cyber security ini adalah skill ya Pak ya, bukan binary atau yang hanya menyatakan lulus atau gagal. Karena sertifikasi adalah salah satu yang diperlukan, tetapi dibutuhkan juga bukti atau proven skill-nya yang dihitung secara signifikan. Nah, seperti yang tadi saya informasikan gitu. Kita butuh hands-on, butuh banyak praktik selain mendengarkan kuliah, selain mempelajari teori gitu. Karena memang teori tanpa praktik ya kurang afdol ya Bapak Ibu ya.
Nah, ini adalah salah satu quote yang menarik dari Bruce Lee. Cybersecurity itu ternyata sama prinsipnya. Bruce Lee tidak takut terhadap orang yang berlatih banyak hal tetapi tidak mahir. Tetapi Bruce Lee takut terhadap orang yang berlatih satu hal hingga mahir. Nah, artinya di cybersecurity ini butuh yang namanya fokus, Bapak Ibu. Jadi kalau cybersecurity ini kita ada fashionnya. Mereka lebih condong ke ethical hacking kah, lebih condong ke network defense kah, atau ke digital forensik. Banyak cabang-cabang ilmu yang di cyber security yang bisa mahasiswa nanti pilih itu pada saat mereka kuliah. Nah, mereka seharusnya kalau mereka sudah punya passion sana, mereka bisa mendalami di sana seperti itu. Jadi ketika nanti mereka masuk ke industri, mereka sudah punya keahlian khusus tertentu seperti itu, yang artinya memudahkan mereka diserap di industri. Oke, mungkin itu saja Pak Sakir dan rekan-rekan dosen dari Universitas Fajar. Mungkin kita bisa masuk diskusi ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Edi atas Sama-sama, Pak. informasi dan beberapa penjelasan terkait dengan seperti apa peluang-peluang kita untuk menjalin kolaborasi dengan dunia industri. Ya, memang kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Edi itu ada pricing ya. Jadi namanya orang profesional itu memang saya sudah dari awal sudah sounding ke Pak Edi. Awalnya sih biasanya programnya itu yang free, cuma saya bilang kalau free terus itu biasanya kan hanya kulit-kulit luarnya saja. Ada dalam paradigma bagaimana mempersiapkan anak untuk lebih profesional. Profesional itu artinya ada harus investasi di awal. Dan saya kira kalau anak-anak itu bisa untuk mengikuti learning path, untuk pembelajaran yang telah dibuatkan kurikulumnya, saya kira biaya investasi awal ini akan kembali berkali-kali lipat, akan menjadi orang yang dicari, menjadi manusia langka nanti yang akan dicari oleh industri. Dan saya kira untuk biaya 1 juta ya, untuk satu anak ini, insya Allah nanti akan kembali nanti kalau misalnya anak-anak itu sudah betul mendapatkan sertifikat dan memiliki kompetensi yang sangat dicari oleh industri. Ya, saya kira itu adalah suatu feedback saling interkoneksi antara program-program yang ada di Visikansil dengan kira-kira bisa kita embed dan apa yang bisa kira-kira kita adopsi. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan?